Mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kepada kami kegentaran, sekaligus sukacita. Tuhan yang kami renungkan hari ini, menolong kami untuk bisa mengambil keputusan di hadapan Tuhan dan secara pribadi dalam kehidupan kerohanian. Tolong kami semua untuk bisa mengerti firman-Mu, menangkap maksud-Mu, dan bisa melakukan kehendak-Mu. Dan kami mau membacanya dengan teliti, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan merenungkannya siang dan malam, sehingga kami bisa melakukannya dengan tekun dan rendah hati dalam kehidupan. Tolong kami semua, beri kami pengertian. Roh Kudus yang Kau taruh dalam hati kami boleh memampukan kami untuk bisa mengerti. Dan Tuhan pimpin hamba-Mu yang terbatas. Tolong dia, supaya dia juga boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa beritahukan kepada kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan selamat hari raya tahun baru, Imlek, bagi semua saudara-saudara yang merayakannya. Gongxi, Xin Yan Sang Ti Chu Fu Ni. Betul kan? Selamat hari raya Imlek, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saudara, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dengan kelanjutan dari teks yang sudah kita renungkan minggu yang lalu. 2 jalan. Mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, tema kita hari ini adalah 2 jalan. Bagian ini adalah kalimat penutup atau bagian akhir sebelum Tuhan menutup khotbah di bukit. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu dari latar belakang konteksnya, bagaimana Tuhan mengajarkan tentang hakikat orang percaya di dalam pasal yang kelima. Kita adalah garam dan terang katanya. Lalu dia menjelaskan apa maksudnya datang ke dalam dunia ini. Bagaimana hidup dalam belas kasihan kepada sesama. Bagaimana berdoa yang benar. Bagaimana melatih diri dalam spiritualitas yang benar. Jadi dia memisahkan kehidupan doa dengan spiritualitas yang dijalankan setiap hari. Dan bagaimana hidup beriman itu bisa berdampak kepada sikap kita setiap hari yang mementingkan apa yang penting dan mendahulukan apa yang paling utama. Kemudian Tuhan berbicara tentang hal menghakimi. Apakah boleh menghakimi? Tentu saja. Tetapi pertanyaannya, dengan standar apa? Standar firman Allah, bukan diri kita bagi orang lain. Bagaimana menghadapi orang-orang yang terus-menerus menolak Injil, merendahkan Injil, bagaimana melihat dan menyikapi orang-orang tersebut, dan bahkan memberikan penghakiman kepada mereka berdasar firman Allah. Maka dikatakan, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiara kepada babi. Bagaimana Yesus bicara mengenai doa di dalam melakukan kedua hal tadi, jangan menghakimi, tetapi sekaligus harus mengambil sikap kepada orang yang melawan Injil dan merendahkan Injil. Dan yang terakhir, bagaimana kita menghadapi kehidupan Kristen seharusnya tiap-tiap hari. Itu yang kita renungkan minggu yang lalu. Nah saudara, semua itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Dan tiba di akhir khotbahnya, para pendengarnya harus mengambil keputusan.
Keputusan yang memang harus menjadi respon dari setiap orang yang mendengar pengajaran. Setiap kali kita dengar khotbah, dengar renungan, membaca Alkitab, bergumul setiap hari, harus berujung kepada pengambilan keputusan. Kalau kita hanya dengar khotbah, senang dengar khotbah pendeta, senang dengar ibadah, tetapi tidak ada keputusan dalam kehidupan kita, itulah yang menyebabkan mengapa hidup kita bertahun-tahun jadi Kristen tidak mengalami perubahan. Kita mendapati hidup kita 10 tahun kemudian ternyata masih sama perilakunya dan hidup dalam dosa yang pernah kita lakukan 15 tahun yang lalu. Saudara-saudara, memang tidak cukup untuk mendengar ajaran seindah apapun dan sedalam apapun pengertiannya, tidak akan ada artinya kalau kita tidak pernah mengambil keputusan. Amin. Maka hari ini kita dibimbing oleh teks ini untuk mengambil keputusan. Saudara, bicara tentang keputusan, itu adalah sesuatu yang bukan asing buat kita. Tiap hari kita mengambil keputusan, jam berapa kita pasang alarm dan jam berapa kita bangun. Saudara, keputusan di tempat kami juga begitu kadang-kadang. Pasang alarmnya jam 6 untuk membangunkan orang di sebelahnya, supaya orang di sebelahnya membangunkan orang yang memasang alarm itu. Ajaib bukan? Jadi apa gunanya alarm itu? Sementara orang yang di samping itu bangunnya jam 7 misalnya. Jadi alarm itu adalah untuk membangunkan orang yang akan membangunkan dia. Itu keputusan. Saudara, keputusan kita hari ini mau makan apa? Nah ini kalau jemaat Tokyo, hari ini kita mau makan kemana? Korea, Cina, India, Hong Kong, Taiwan. Yang belum ada Kenya dan Bogota, itu Kolombia. Ya. Saudara, kemana kita akan pergi? Kita selalu berada di persimpangan jalan. Dan memang kita tiap hari diperhadapkan kepada keputusan-keputusan. Alkitab Perjanjian Lama juga menjelaskan banyak keputusan diperhadapkan kepada umat Tuhan. Yosua berkata, pilih hari ini apakah engkau mau menyembah Allah atau menyembah Baal. Aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Ya, tarik garis lurus. Musa berkata, hari ini ada berkat, ada kutuk. Pilih hari ini, engkau mau setia atau mau melawan Tuhan. Yesus memberikan kepada kita hari ini 2 jalan yang disampaikannya dengan metode mengkontraskan 2 jalan itu dan dibawa sebagai satu kesimpulan dari seluruh pengertian yang sudah diajarkannya. Saudara, maka hari ini kita juga belajar sesudah khotbah di bukit, dia menutup dengan konsepsi 2 yang dikontraskan. 2 jalan. Ada 2 sikap ajaran. Ada 2 macam dasar. Ada orang yang bodoh, orang bijaksana. Ada orang yang bangun rumah di atas pasir. Ada orang yang bangun rumah di atas batu karang. Ada orang yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak cinta Tuhan. Ada orang yang cinta Tuhan dan serius dengan Tuhan. Nah saudara, mari hari ini merenungkan firman Tuhan. 2 jalan dan jangan keluar dari ruangan ini kalau kita tidak mengambil keputusan. Amin. Siap? Fasten your seatbelt. This is your pastor speaking. Wah, kayak udah mau terbang aja kita. Yang pertama, ada 2 pintu. Teksnya berkata, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Saudara, ayat 13 dimulai dengan kalimat perintah. Kalimat yang berbicara dengan jelas perintah untuk kita supaya kita aktif untuk menuju ke satu pintu yang spesifik Tuhan kasih tahu. Dan itu pintu yang dikehendaki Tuhan untuk kita masuki. Dari perintah ini kita tahu 2 hal. Pertama, Anda dan saya sebagai orang yang telah menerima Kristus, yang telah percaya, dan yang mungkin belum percaya,
Anda harus masuk. Masuk itu adalah sebuah perintah, saudara. Tuhan memerintahkan. Dan untuk memenuhi perintah itu, butuh komitmen dan keputusan dari Anda dan saya. Masuklah ke dalam pintu yang sesak itu. Jangan masuk ke pintu yang luas itu. Saudara, susah membayangkan mengenai pintu yang luas. Karena di Jepang, rumah kita semua rata-rata tipe, apartemen kita rata-rata tipenya RSSSS. Rumah sangat sederhana, sangat susah selonjoran. Geser sedikit, senggolan. Ya. Bergerak lebih banyak, tabrakan. 2 langkah, ruang tamu dan dapur sekalian. Saudara, Yesus mendefinisikan pintu yang harus kita masuki adalah pintu yang sesak itu. Jangan masuk ke pintu yang luas. Jadi Yesus memberikan identifikasinya, hati-hati. Ketika engkau berhadapan dan harus mengambil keputusan, lihatlah pintu yang harus engkau masuki. Dia menggunakan istilah sulit dimasuki karena sesak. Dan tidak semua orang bisa masuk ke gerbang ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kenapa harus diperintahkan. Yang kedua, Anda bukan hanya harus masuk sebagai keputusan dan komitmen Anda, tetapi Anda harus masuk sendirian karena sempit. Saudara bisa bayangkan, di kampung kami itu di Sidimpuan itu, kampungnya Pak Todo juga. Itu di satu daerah namanya Kampung Losung. Losung itu tahu untuk numbuk daun ubi itu ya, lesung. Kampung, saya nggak tahu apakah memang berbentuk lesung, kampung itu saya tidak jelas. Tapi ada satu gang di situ yang sangat menarik perhatian saya, namanya gang terpaksa. Serius ini. Saya tanya-tanya sama kakek saya sini, ini kenapa namanya kok gang terpaksa? Iya terpaksa dibuat gang itu katanya. Karena setiap kali orang melewat harus miring. Dan kadang-kadang kalau saya sendiri yang lewat nggak bisa lewat lagi orang. Kalau 2 orang dulu kalau kurus dia bisa miring dia, kalau hadap-hadapan nggak bisa dia. Maka disebut gang terpaksa, terpaksa jadi gang. Saya membayangkan, begini nggak mungkin ya, pintu yang sesak itu ya. Jadi kalau masuk ke pintu yang sesak itu karena disebut sesak, berarti saya membayangkannya, memahaminya, tidak bisa sendiri, tidak bisa bersama-sama. Dan memang saudara, masuk ke dalam kerajaan Allah, keselamatan itu bersifat individual, personal. Masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam keselamatan, itu tidak berkelompok. Jadi jangan harap kalau Anda masuk PKM A, B, C, dan D, itu masuknya berjamaah, menerima keselamatan. Enggak, saudara. Sampai sana nanti Anda nggak bisa absen, mana koordinatornya, mana anggotanya. Nggak bisa. Keselamatan itu personal. Itu sebab kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, bukankah di sana dikatakan apa yang harus kulakukan katanya kepada Paulus? Kepala penjara Filipi itu bertanya. Lalu Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan, perhatikan kalimatnya, personal bukan? Engkau akan selamat. Yang kedua, kata engkau. Engkau dan seisi rumahmu. Katamu itu menekankan sekali lagi kata engkau itu. 3 kali kata engkau di sana muncul dalam 2 format yang berbeda. Lalu bagaimana seisi rumahnya juga jadi selamat? Bukan berarti kalau bapaknya bertobat, masuk surga, semuanya yang tidak percaya itu jadi masuk surga. Enggak. Bapaknya yang bertobat itu, yang percaya itu, mempengaruhi anaknya. Mempengaruhi istrinya. Lewat apa? Sikapnya, perkataannya. Sebelum bertobat kata-katanya kasar. Sebelum percaya Kristus, dia tidak peduli. Pak makan, masa bodoh. Makan kau situ. Suka-suka kau. Pak nggak ada uang, cari uangmu. Wah, ya. Pak bapak jelek, biarin. Begitu dia percaya, dia tahu. Kalau mau lembutan, mengasihi, peduli. Nah itu perubahan yang terjadi dalam dirinya membuat istrinya bertanya-tanya.
suamiku sehatkah? Makin hari makin lihat, karena percaya Yesus. Karena mengenal Kristus. Lalu dia mulai bertanya, kalau suamiku yang sekasar itu bisa berubah, mungkin aku pun bisa berubah. Akhirnya dia pun ikut percaya. Anaknya pun dipengaruhinya. Dan seluruh keluarganya kemudian menyembah Allah. Puji Tuhan. Iman itu eksklusif secara personal, pribadi. Dia tidak menular seperti penyakit COVID-19. Tapi kita bisa mempengaruhi orang lain. Tidak ada yang masuk surga dalam bentuk kloter, kelompok terbang. Tahu tuh? Itu hanya kelompok haji itu. Ya. Tidak ada masuk surga itu sesuai dengan gengnya. Wah, jadi kalau punya geng, saya punya geng riding. Riding apa? BMX. Sepeda. Ya. Saya juga mau bikin geng, Pak. Geng apa? Geng pantofel. Sepatu ibadah. Receh ya gengnya. Saya mau bikin geng, Pak. Pokoknya geng PA. Jadi saya mau nanti di sorga nanti ada bendera gambar PA saya. Nggak bisa. Nggak ada di pintu sorga nanti bilang, berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Sesuai dengan wilayahnya, yang tinggal di Saitama sini. Yang tinggal di Kawasaki sini, yang di Chofu sini, yang di Kanagawa. Yang di Fuji gimana Pak? Fuji pulang kau katanya. Nggak bisa, nggak ada itu. Masuk surga itu personal. Keselamatan itu personal. Itu sebab di dalam Lukas 13 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan secara personal. Berjuanglah. Hati-hati, jangan salah mengerti. Keselamatan tidak bisa diperjuangkan oleh kekuatan sendiri. Keselamatan tidak didapat dari usaha manusia. Tetapi ini bicara kepada seorang yang telah percaya kepada Kristus. Telah masuk ke dalam kerajaan sorga. Telah menerima keselamatan itu. Dan kepada orang itu Tuhan berkata, berjuanglah. Artinya, take it for seriously. Kehidupan iman itu harus serius. Masuk melalui pintu yang sesak. Susah. Karena ada banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat masuk. Saudara, ada dua pintu masuk. Kedua jalan yang berbeda. Ada pintu yang sesak, ada pintu yang luas. Tapi hanya pintu yang sesak itu yang menuntun kita kepada kehidupan. Pintu itu sulit, tentu. Pasti, karena melaluinya menuntut pertobatan. Melalui pintu yang sesak itu memerlukan iman dan perjuangan. Penyangkalan diri, ketundukan kepada Tuhan, pengakuan aku manusia berdosa, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita layak menerima kutukan, tapi karena anugerah Tuhan, aku diselamatkan. Saudara, pada akhirnya pintu yang sempit itu akan mendatangkan berkat Allah, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara, masuklah ke pintu yang sempit itu. Jangan cari pintu yang lebar. Apalagi pintu-pintu yang lain, karena hanya dua pintu. Yang kedua, bukan hanya dua pintu, tapi ada dua jalan. Saudara, dalam ayat yang ke-13 dikatakan dengan jelas, luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Tetapi, sempitlah jalan. Dari tadi, luas, sempit. Luas, sempit. Sempit, luas. Saudara, jalan itu bicara tentang apa, saudara? Yesus memperhadapkan kepada kita dua jalan. Dua pola hidup. Satu pola hidup yang menuntut kebenaran. Hidup dengan kebenaran. Hidup menurut standar Tuhan. Pola hidup yang menurut keinginan Tuhan. Hanya peduli apa yang Tuhan pedulikan. Tidak memperdulikan apa yang Tuhan anggap tidak perlu diperdulikan. Tapi saudara, banyak orang sekarang lebih memperdulikan apa yang diperdulikan oleh orang lain yang tidak peduli kepada dirinya, yang peduli kepada orang lain. Saya bisa mengerti ya? Terlalu banyak kata peduli, Pak. Saya ulang pelan-pelan. Orang masa kini terlalu banyak peduli kepada yang tidak perlu diperdulikan, padahal orang yang diperdulikan tidak peduli dengan Anda yang memperdulikan yang tidak perlu diperdulikan. Terserahlah.
Pusing aku katanya. Nanti saya buat tertulis. Beban kita, kan katanya apa, orang Kristen harus makin hari makin punya beban di dalam Kristus. Iya, betul juga. Tapi bebannya bukan mengurusi beban orang lain. Kan pula kau urusi urusan orang lain kan. Urusan kita masih banyak. Hidup kita perlu memuliakan Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Itulah hidup penyangkalan diri. Itulah pola hidup di dalam jalan yang Tuhan berikan, yang sempit itu. Itulah jalan kebenaran. Namun, itulah jalan berkat. Yang kedua, juga bicara tentang jalan gaya hidup. Yang paling terkenal tentu saja kalau kita mendengar rumus gaya dan tekanan, betul ya? Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Kalau Anda tertekan berarti Anda terlalu banyak gaya. Itu gaya dan tekanan berbanding lurus kan? Ya. Saudara, gaya hidup itu maksudnya apa? Ini tidak bicara tentang bagaimana Anda spend uang Anda. Bukan. Ini bicara tentang gaya hidup yang melawan Tuhan atau gaya hidup kebenaran. Gaya hidup kesalehan atau gaya hidup ketidakbertuhanan. Gaya hidup yang diajarkan Tuhan Yesus adalah gaya hidup yang berada di bawah kasih karunia. Selalu melihat segala sesuatu itu mungkin di dalam anugerah Tuhan. Dia tidak melihat hidup di dalam dunia itu dengan kacamata pesimis. Dikit-dikit lihat, mana mungkin, nggak bisa. Saudara, itu hanya setengah kebenaran. Karena setengah kebenaran lagi adalah memang engkau nggak bisa. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin dilakukannya. Kalau Dia berkenan menggunakan Anda, Dia bisa melakukan segala hal. Bahkan Kristus berkata, engkau dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Engkau bahkan bisa berkata kepada gunung, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut. Saudara, setan itu berusaha mengatakan kepada saudara, kita semua. Dia berusaha membisikkan kepada saudara bahwa kalau engkau bertobat, gaya hidup dan pola hidupmu hidup dalam pertobatan, dalam kehidupan Kristen, maka engkau hidup dalam kebenaran. Betul, tetapi engkau pasti sengsara. Tidak ada orang Kristen yang jadi Kristen tambah kaya. Kalau jadi Kristen tambah kaya, saya yakin seluruh umat manusia di dunia ini pasti jadi Kristen semua. Betul? Itu sebab yang mengajarkan kekristenan sama dengan kemakmuran dan kekayaan itu minoritas. Mayoritasnya kekristenan itu diajarkan penyangkalan diri, memikul salib. Dan kalau Tuhan buat kita bangkrut sesudah kita percaya Tuhan, let it be. Biarlah itu terjadi, asal jangan iman kita yang bangkrut. Amin? Sedikit aminnya. Kalau bisa jangan pula bangkrut. Kan enak juga beriman sekaligus kaya kan. Saudara, kita hanya belajar dari penderitaan. Dan tidak ada orang banyak belajar dari kekayaan. Selain kita belajar menjadi orang yang sombong dan tinggi hati, betul? Bukankah Amsal mengatakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta? Karena ada lebih banyak pengajaran di dalam air mata dan tangisan daripada di dalam pesta pora. Apa yang bisa kita pelajari dalam hal pesta? Saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pesta pora, saudara. Mulai dari kita dalam perut sampai kita masuk ke dalam tanah. Betul? Saya nggak tahu dengan suku masing-masing. Tapi orang Batak, begitu dia hamil, pesta. Sudah mau melahirkan, 7 bulanan. Setelah lahir, ucapan syukur. Pesta. Bawa baptis, kumpul keluarga. Kasih nama, pesta. Begitu CD, mulai dewasa beranjak remaja dan pemuda, pesta. Menikah, pesta. Bertengkar pernikahan, satu pulang ke rumah orang tuanya,
dia harus menjemput istrinya, pesta. Supaya bisa berdamai. Dan itu terus berulang. Terus. Punya anak, pesta. Pesta. Papa mamanya mati, pesta. Sudah dikubur, dulu pestanya kecil. Dibongkar kuburannya, pesta. Capek bukan? Maka saudara kalau pergi ke kampung kami di Toba sana, kuburan jauh lebih bagus daripada rumah. Saudara, itu apa yang kita bisa pelajari? Tapi itu kan Pak, menghormati orang tua seperti hukum yang kelima. Saudara, menghormati orang tua adalah perintah Allah. Tapi untuk bisa menghormati orang tua, engkau harus lebih dahulu cinta kepada Tuhan. Ada banyak orang menghormati orang tuanya tapi tidak cinta Tuhan. Maka penghormatannya salah. Akhirnya dia menjadikan orang tuanya sebagai Tuhan. Dan itu melanggar hukum yang pertama, bukan? Saudara, setan akan terus berusaha membuat kita percaya bahwa kalau engkau percaya Tuhan, kau pasti menderita. Tetapi justru Tuhan mengatakan sebaliknya. Apa yang harus engkau pilih? Jalan itu jalan yang sempit. Sempit itu pasti sulit. Apakah sulit untuk bertobat? Ya. Apakah sulit untuk mengakui kalau aku bersalah dan berbuat dosa? Iya. Apakah itu baik? Baik. Itu berguna? Pasti. Saudara, pasangan yang memiliki masalah perkawinan, ada banyak masalah yang dialami dalam perkawinan bukan karena pernikahannya. Tetapi cara mereka berhubungan satu dengan yang lain di dalam pernikahan dan apa adanya mereka. Begini, ada satu kalimat dari seorang konselor Kristen yang baik, namanya sama dengan saya, Henry juga. Henry Brand, dia bilang begini, engkau tidak punya masalah pernikahan. Yang kau miliki adalah masalah dosa dalam pernikahan. Jadi kalau pernikahan bermasalah, itu bukan pernikahan yang bermasalah, saudaraku. Bukan pernikahan yang masalah boloh. Bukan pernikahan yang masalah besti. Tapi masalah dosa yang kita bawa dalam pernikahan, di dalam natur kita. Akhirnya dalam pernikahan kita gak mau mengalah, berantemlah kita. Ternyata setelah dicek, kenapa kalian berantem? Gara-gara kaos kaki, Pak. Kenapa rupanya kaos kakinya? Selama kaos kakinya itu ada di kakinya, aku gak masalah. Tapi ketika kaos kaki dari kakinya berpindah ke ruang tamu, satu. Ke tempat tidur, satu. Masalah buat saya. Waktu saya tanya, kau gak masalah kah begitu? Dia jawab apa, Pak? Coba bayangkan, Pak. Apa? Masalah buat lo, katanya. Coba, apa enggak masalah, Pak? Lalu saya tanya, emang masalah buat kau? Bapak juga ngajak ribut. Ya kan aku hanya bertanya. Hanya dosa. Dosa menyebabkan karakter kita tidak bisa berubah. Dosa membuat kita tidak bisa toleransi terhadap keinginan yang baik dari pasangan kita. Betul? Pernikahan memang tidak selalu mudah, saudara. Tapi seringkali kita mengatakan pernikahan saya bermasalah, Pak. No. Kita harus menyadari hidup kita memang dikandung dalam dosa, diperanakan dalam dosa, walaupun kita sendiri belum berbuat dosa. Saudara, itu sebab kita harus datang kepada Allah. Apakah sulit untuk melihat pribadi kita daripada melihat dan menuntut pasangan kita lebih dahulu? Sulit, gak mudah. Bagi saudara yang belum menikah, pikir ulang baik-baik. Maksudnya Pak, pikir ulang jangan menikah Pak. Bukan begitu. Persiapkan dirimu dengan serius, saudaraku. Ada banyak orang gagal dalam pernikahan. Bukan karena mereka ingin gagal dan bercita-cita. Aku pengen nanti kalau aku nikah, aku mau cerai loh. Itu bodohnya luar biasa. Nggak mungkin. Nggak ada orang bercita-cita menikah sesudah 2 bulan dia cerai. Nggak ada itu. Dan biasanya sesudah bercerai baru menyesal, saudara. Iya ya, pikir-pikir permasalahannya sepele Pak. Kenapa? Saya lagi makan, dia ambil ayam saya Pak. Receh ya. Ada banyak permasalahan yang membuat kita lucu saudara kalau dengar masalah pernikahan itu ya. Permasalahan yang terjadi di pernikahan itu.
Dan pada waktu terjadi permasalahannya nggak lucu saudara. Sesudah terjadi perceraian itu baru lucu ya. Saudara. Dan saya berkata, iya lucu. Dan saya sekarang tertawa. Hah? Apakah sakit memeriksa diri dan mengakui, maafkan saya ma, maafkan saya pak, aku salah. Iya sakit dong. Apalagi laki-laki. Mau taruh di mana harga diri saya? Waduh. Iya tuh. Menundukkan diri kepada wanita. Apalagi itu suku Batak. Yang laki-lakinya superior. Merasa ya. Merasa tentu tidak sama dengan realita ya. Tapi itulah suku kami gitu ya. Apakah Bapak juga begitu? Kadang-kadang. Maka saya menikah dengan berbeda suku. Supaya saya tidak diperlakukan superior gitu. Karena wanita Batak itu senang memperlakukan laki-lakinya dengan baik. Ya. Bapak minggu lalu janji mau menghantam wanita. Sekarang malah memujinya. Bapak tidak tepati janji katanya. Saudara, itu baik. Tapi kalau itu dikuasai oleh dosa. Tidak bisa. Ketiga. Yang pertama tadi apa? 2 pintu. Kedua, 3, 2 tujuan. Tujuan yang pertama menuju kebinasaan. Pintu yang sempit itu menuntun kepada jalan yang sempit. Pintu yang lebar itu menuntut kepada jalan yang luas. Dan kedua-duanya menuju kepada 2 tujuan yang berbeda. 1, pintu yang luas, jalan yang luas menuju kepada kebinasaan. Pintu yang sempit, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Dan sedikit yang mendapatkannya. Ada jalan yang menuju kehancuran, ada jalan yang menuju kehidupan. Dan seringkali dosa disajikan kepada kita seolah-olah dosa itu gak apa-apa. Itu alamiah kok. Manusiawi kok. Dan itu yang paling menarik saudara. Begitu kita bilang, gak mau itu kan dosa. Sok kali kau. Baru pun kau sebulan sekali beribadah, udah gaya kali hidupmu. Udah macam paling suci kau hidupmu kan begitu ya. Kadang teman kita begitu, ada teman begitu ya. Ada gak teman begitu? Ada, di sini temannya. Oh enggak ada pak, beda provinsi pak. Oh ya oke lah, puji Tuhan. Pernah dengar orang yang berkata begini, ya aduh pak, namanya juga manusia pak. Kalau buat salah kan manusiawi, betul? Pernah dengar? Saya nggak pernah dengar sih pak, tapi saya ngomong sendiri. Bagus pengakuan dosa. Saudara, berbuat dosa bukan manusiawi saudara. Berbuat dosa berarti jatuh. Jatuh itu berarti turun. Kan gak ada jatuh ke atas ya. Jatuh itu turun. Kalau turun berarti manusiawi itu artinya tidak turun, tidak naik. Biasa saja, normal. Berdosa membuat kita justru kurang manusiawi. Betul, sekali lagi. Berdosa membuat kita kurang manusiawi. Coba. Kalau di kampung saudara atau di tempat pemukiman saudara di Indonesia, di Jepang tidak mungkin terjadi. Satu komplek, tiba-tiba ada yang melakukan perzinahan. Lalu ditangkap oleh Pak Hansip. Dibawa ke pos kamling. Lalu diinterogasi. Kenapa kamu berbuat zina? Kamu belum menikah. Lalu dia jawab begini, ya namanya juga manusia pak. Saudara mau disamakan dengan dia? Lalu kita bilang apa? Tidak boleh, justru kamu lakukan itu salah. Berarti perzinahan itu lebih tinggi, sama atau lebih rendah daripada kehidupan orang di sekitarnya. Lihat, dosa itu membuat kita justru tidak manusiawi. Kalau kita berkata, ya namanya juga manusia pak, wajarlah kita tempatnya salah. Betul, kita manusia berdosa. Tapi kalau engkau hidup di dalam dosa, itu namanya tinggal dalam dosa. Tuhan katakan, keluar dari dosa. Jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Saudara, hidup di dalam neraka akan menjadi tempat di mana tidak ada keindahan. Dan neraka adalah ujung dari pintu yang lebar, jalan yang lebar itu. Tidak ada kasih di sana.
tidak ada sukacita, tidak ada harapan, tidak ada kedamaian. Dan untuk informasi kita, istilah apoleia yang diterjemahkan dengan kebinasaan itu sebenarnya juga menerjemahkan pemborosan. Kata ini muncul di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-8. Masih ingat gak kisah seorang wanita itu memecahkan buli berisi minyak narwastu murni. Siapa namanya ya? Saya lupa ya. Dia pecahkan. Lalu dia mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya. Lalu ada seorang murid berkata, kenapa dibuang-buang minyak yang mahal seharga 300 dinar? Dalam Matius pasal 26 dikatakan, untuk apa pemborosan ini? Kata pemborosan artinya kehilangan yang tidak ada maknanya. Kelihatannya dia peduli untuk penghematan, untuk orang lain, supaya bisa berdiakonia. Ternyata dia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Karena dia suka curi uang. Namanya siapa ya? Saya lupa nama muridnya itu, siapa? Yudas. Saudara-saudara, pemborosan artinya adalah kehancuran. Kata itu digunakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13. Kebinasaan, kehancuran, dan hidup yang dipilih masuk melalui pintu yang luas, jalan yang luas, itu adalah apoleia yang tidak ada gunanya dan akan berujung kepada kehilangan dan tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di sini Yesus bicara tentang akhir hidup kehancuran. Dalam arti sebenarnya bicara tentang kehilangan relasi dengan Tuhan, keterpisahan selama-lamanya dari Allah, kehancuran kekal, dilempar ke dalam api yang tidak pernah padam. Bahkan di dalam api yang tak pernah padam itu ada ulat. Ulat itu tidak akan pernah mati, apinya tidak padam. Saudara, itu dijelaskan dalam Markus pasal 9 ayat 45 sampai dengan ayat 46 dan Yesaya 66 ayat 24. Ada api yang tak padam. Ada ulat yang memakan orang yang ada di sana, tapi dia tidak pernah mati. Ulat itu. Aduh, seram sekali. Maka neraka bukan imagery, walaupun tempat yang ngeri. Neraka itu bukan imajinasi. Neraka itu kenyataan, realitas yang menjadi akhir dari setiap orang yang memilih pintu yang lebar, jalan yang luas, menuju kepada kebinasaan. Neraka itu nyata, saudara. Setiap detik hari ini, setiap detik ribuan orang masuk ke sana. Setiap orang yang mati tidak percaya Kristus, masuk ke sana. Saudara, tempat yang digambarkan yang penuh kengerian. Seperti apa sih Pak neraka itu? Saya belum pernah ke sana. Dan saya gak mau ke sana. Karena ada banyak zaman sekarang ya, para pendeta yang perjalanan 3 hari ke neraka. Dia studi tour ke neraka. Kalau ada pun studi tour saya gak mau ikut. Mending saya ke Gunung Fuji. Studi tour kok ke neraka. Baca Alkitab, Anda bisa ngerti neraka. Neraka seperti apa Pak? Yuk kita lihat Alkitab. Pertama, di sana api itu sangat menyakitkan. Nggak usah di sana, di rumah pun nyalakan kompor gas, bakar tanganmu. Sakit Pak, sakit. Lebih sakit lagi nanti di sana. Ada api yang tidak bisa padam. Kalau sekarang api bisa padam, begitu gas Anda nggak bayar, mati dia. Kalau di sana nggak ada perlu bayar gas. Penyesalan, penderitaan nggak ada gunanya. Karena ada orang yang kaya di dalam perumpamaan itu berkata, aduh, aku menyesal. Bagaimana utus dulu Lazarus ke rumah keluargaku supaya dia memberitakan nanti kalau mati harus percaya Tuhan. Kalau enggak, kamu mau ngalami apa yang aku alami. Bapak Abraham berkata dalam perumpamaan itu, enggak bisa. Enggak boleh. Tidak ada orang yang hidup dalam dunia yang mau percaya kepada siapapun, termasuk orang yang bangkit dari kematian datang kepada dunia hidup. Kalau dia tidak percaya kepada kitab suci, firman Allah yang kekal ini. Jadi orang mau mati, bangkit. Naik sorga, turun sorga. Nggak ada yang mau percaya kalau dia tidak percaya kitab suci. Saudara, ada rasa haus yang menyakitkan.
dan tidak terpuaskan. Kehausan luar biasa, mengerikan. Saudara, kalau di sini saudara haus, saudara tinggal pergi ke belakang, ada jido ya. Anda masukin koin, celeng-celeng, pipip, gudubrak. Keluar Coca-Cola. Zero, yang kurang gula. Begitu Anda minum, Anda segar. Anda di neraka gak dapat jido yang baik, saudara. Gak ada. Menderita, saudara. Mengerikan. Di sana bukan hanya tempatnya panas, tetapi sekaligus panas dan dingin. Gimana Bapak tahu? Ada ratapan dan kertak gigi. Kertak gigi gimana? Orang menggigil kan? Kedinginan kan? Sudah bisa membayangkan pada saat yang bersamaan dingin dan panas? Saya nggak bisa ngebayangin, saudara. Dan saya pasti itu mengerikan. Panas tunggal saja pun mengerikan. Apalagi sekaligus juga dingin mengerikan. Nah, kita di Jepang mungkin lebih bisa relate dengan konsep ini. Musim dingin kita kepanasan kan? Masuk ruangan panas. Ah ini udah keringetan saya nih. Begitu keluar, kedinginan. Coba bayangkan kalau itu dua-duanya bersamaan, saudara. Panas, dingin. Membuat apa? Demam kan? Anda kedinginan tapi badan Anda panas kan? Itu terjadi kan, mekanisme neraka kecil itu. Jadi jangan bilang juga, "Ma, aku lagi mengalami neraka, Ma." Panas dan dingin bersamaan kan gitu. Itu namanya meriang, saudaraku. Minumlah obat. Tapi itu lebih mengerikan di neraka, saudara. Ada ratapan, tangisan yang tidak ada ujungnya. Ada rasa sakit dan penderitaan karena disiksa terus, tiap detik disiksa, dipukul, dibakar. Tapi tidak ada hentinya. Itu disebut kematian kedua. Dalam kekekalan engkau terpisah dari Tuhan. Engkau binasa. Dan engkau hanya akan dimusnahkan di dalam lautan api itu. Inilah neraka itu, saudara. Dan ini serius. Banyak teksnya dalam Alkitab. Engkau gak perlu baca buku Benny Hinn. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Kristus. Engkau tidak perlu baca bukunya tentang surga itu nyata, neraka itu nyata. Alkitab bilang kok, kenapa harus dari kau? Bilang surga itu nyata, Alkitab bilang kok ada. Kenapa engkau tidak percaya? Sama seperti jalan yang lebar memiliki tujuan, jalan yang sempit juga punya tujuannya. Ada akhirnya, yaitu surga. Maaf, terjemahan sekarang TB2, surga. Yesus menjanjikan kehidupan kalau mengikuti jalan ini. Surga berbeda dari neraka. Surga tempat tidak ada kengerian selain sukacita. Dan saya bisa menggunakan semua kosakata bahasa Indonesia saya tapi tidak mampu menggambarkannya dengan utuh dan sempurna. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab. Surga menurut Alkitab nggak ada lagi air mata. Tidak ada lagi maut, kematian, kesakitan, kesedihan. Tidak ada lagi. Enak ya di sana? Berarti nggak ada pabioin di sana? Nggak ada, nggak perlu. Karena nggak ada lagi kesakitan. Yang ada adalah sukacita. Tidak ada dosa dan tidak ada pembuatan dosa. Tidak ada lagi orang yang hidup dalam dosa di sana. Tidak ada gelap. Anda tidak perlu bayar listrik di sana. Tidak ada malam. Tidak ada gelap. Tidak ada kutukan di sana. Dan setiap hari saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Menikmati percakapan dengan Allah. Dan karena ada Tuhan, kemuliaannya begitu bersinar indah sekali. Waktu saya membaca, saya membayangkan wajah Tuhan bersinar terang. Sehingga Alkitab katakan, tidak perlu lagi matahari. Tidak perlu lampu. Karena anaknya yang tunggal itulah lampunya. Kemuliaannya terang sekali. Anak domba itulah lampunya. Dan kita akan tinggal dalam kota yang indah, mulia. Mulianya seperti apa? Karena temboknya pun bahkan terdiri dari semua jenis batu permata dan mutiara. Semua batu yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah kita dengar namanya. Berarti nggak ada batu akik di sana. Nggak ada.
Batu akik hanya dipakai oleh bapak-bapak di dalam dunia, dalam sorga tidak ada. Batu yang tidak pernah kita tahu ada di sana. Dijadikan dindingnya. Emas hanya jadi jalannya. Hanya layak untuk engkau injak. Saudara, kemuliaan itu nggak bisa dilukiskan. Karena 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang nanti kau saksikan di sana. Oh, indah sekali. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan, cepat dong datang. Segera datang Tuhan. Biar nggak ada lagi rasa sakit Tuhan. Nggak perlu lagi ke rumah sakit Tuhan, nggak perlu lagi minum obat Tuhan, nggak perlu lagi capek-capek Tuhan, nggak perlu lagi harus masuk tol Tuhan. Nggak perlu lagi pikirin tagihan Tuhan. Cepat pulang ke sorga. Nggak perlu lagi air mata. Nggak perlu lagi saling menyakiti. Sekarang berjumpa dengan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiap hari kita hanya memuji Tuhan. Bersama dengan Allah. Kalau pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah segala rasa damai dan syukurnya. Apalagi nanti di sorga, saya bayangin itu ya. Tapi ada banyak orang di rumah Tuhan tidak tenang. Saking tenangnya tertidur pula dia. Amin nanti setelah selesai khotbah. Kenapa kau tidur? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Keempat. Ada dua. Maaf, ini salah tulis. Ada dua kelompok. Nanti dikoreksi. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut banyak orang. Yang pertama tadi 2 pintu. 2 jalan. 2 tujuan. 2 kelompok. Pintu yang lebar membawa kepada jalan yang lebar. Jalan yang lebar bertujuan kebinasaan. Dan di tempat yang penuh kebinasaan itu ada kelompok banyak, mayoritas. Dan pintu yang sempit, jalan yang sempit, kehidupan itu sedikit orang. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan ada 2 kelompok di sini. Kelompok yang menerima panggilannya untuk jadi murid dan mengikut Tuhan, menginjakkan kaki di jejak kaki Tuhan, dan meletakkan hatinya di dalam hati Tuhan, mengarahkan matanya kepada mata Kristus yang melihat apa yang dia lihat. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, dan mereka sedikit sekali. Saudara, bicara tentang sedikit. Ini mau bicara tentang apa? Pilihan. Bicara tentang gambaran ada orang yang banyak, ada yang sedikit. Berarti ada banyak orang yang acuh tak acuh ketika mendengar berita firman Allah. Tetapi harus ada pilihan. Tidak ada kenetralan. Karena Kristus tidak pernah memberikan alternatif lain. Luas atau sempit. Binasa atau hidup. Banyak atau sedikit. Seringkali kita lebih banyak bergaul dengan orang yang banyak. Karena banyak kita anggap berpengaruh. Padahal belum tentu yang banyak itu adalah yang benar. Lukas pasal 13. Ayat yang ke-23. Seorang murid berkata begini. Guru, kenapa sedikit saja yang diselamatkan? Kenapa? Kok Tuhan gitu banget? Yesus jawab, iya memang hanya sedikit. Kenapa? Kata Tuhan, hanya sedikit. Maka kata Tuhan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Kenapa sedikit? Dia jawab, tidak banyak yang mau berjuang. Untuk bertahan dalam iman, bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam aniaya, bertahan dalam kekurangan, bertahan dalam cucuran air mata, bertahan dalam sakit penyakit untuk tetap cinta Tuhan. Bertahan ketika kehilangan dan tetap berkata, God is good. Sekalipun aku tidak lagi memiliki apa yang kumiliki. Sedikit. Maka dia katakan, berjuanglah. Kenapa berjuang? Berusaha dengan semangat yang Tuhan berikan untuk tetap kuat. Kata berjuang selalu melekat kepada perjuangan penderitaan. Saudara, perjuangan bapak-bapak yang mendahului kita di dalam
merebut kemerdekaan Indonesia itu penuh dengan penderitaan kan? Sudah bisa bayangkan penderitaannya. Perang, satu pakai bedil dan tank, satu bawa bambu, runcing. Saya pernah mengambil bambu dan meruncingkan bambunya. Saya tusuk-tusuk ke batang pisang, enggak tusuk-tusuk juga. Saya membayangkan harus berapa kali tuh para pejuang kita menusuk perut Belanda. Belum sempat tusuk udah mati. Betul ya? Betapa susahnya dulu. Maka perjuangan itu selalu lekat dengan penderitaan. Perjuangan selalu lekat dengan kesulitan. Maka saudara, Alkitab menekankan ini pada sikap perbuatan. Lukas pasal 16, ayat yang ke-16 berkata. Kita baca sama-sama yuk. Hukum Taurat, kitab para nabi ada sampai Yohanes. Sejak waktu itu, kabar baik tentang kerajaan Elohim. Dan semua orang berusaha saudara. Tapi kerajaan itu adalah kerajaan bagi setiap orang yang dengan segenap hatinya mau berjuang. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, kesaksian saya belum pernah saya melihat 17 tahun saya di Jepang. Orang yang cinta Tuhan, rajin merenungkan firman Allah. Setia selama dia berada di Jepang, pulang ke Indonesia menderita. Dan tidak berhasil, belum pernah. Kalau saudara setia kepada Allah, setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran firman Tuhan, setia menghidupinya, Tuhan tidak mungkin tutup mata melihatnya. Amin. Manusia mungkin tidak bisa melihat, tapi Allah maha melihat, maha mengetahui dan maha memberi apa yang kita perlukan. Amin. Saya bisa menyebutkan nama-nama yang saat ini berhasil di Indonesia. Dan mereka semua kalau Anda cek backgroundnya ketika ada di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia. Mereka tidak mencari pujian, mereka mencari kemuliaan Tuhan. Dan diberkati Tuhan hidupnya. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Hanya ada 2. Hanya ada 2 pintu. Hanya ada 2 jalan. Tujuan dan 2 kelompok. Hanya ada 2 cara hidup, saudara. 2 pola hidup. Cara mana yang menggambarkan hidup Anda hari ini? Dan yang mana engkau harus jalani mulai hari ini? Maka hari ini, tentukan pilihanmu, buat keputusanmu hari ini. Jangan pulang dari tempat ini tanpa mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, aku mau ada di sana. Ketika sangkakala itu bunyi, aku mau ada di sana bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah hari ini kami makin mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Keputusan harus kami ambil. Komitmen harus kami lakukan. Dan hidup kami harus berubah. Kiranya anugerah Tuhan menolong setiap jemaat pribadi lepas pribadi. Hari ini mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Keputusan untuk hidup cinta akan Allah. Masuk melalui pintu yang sempit itu. Yang menuntunnya ke jalan yang sempit. Dan dalam proses perjalanan itu, banyak mengalami luka, air mata, dan penderitaan. Tetapi yang pasti, ujung daripada jalan itu adalah sukacita dan kehidupan. Tidak banyak yang mau melewati jalan yang sukar. Biarlah kami adalah orang-orang di antaranya. Orang yang sedikit itu. Orang yang mau berjuang di hadapan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan telah mengorbankan segala-galanya supaya kami bisa menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Mungkin hari ini kami terus mencucurkan air mata. Mungkin hari ini kami penuh dengan penderitaan karena kelemahan tubuh yang tak kunjung baik. Karena kehilangan orang yang kami kasihi,
kehilangan apa yang kami nantikan dan rindukan, kehilangan apa yang kami doakan, bahkan kehilangan apa yang bahkan belum sempat kami miliki. Mungkin kami saat ini tengah bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami nggak bisa keluar dari sana. Mohon Tuhan mengaruniakan kepada kami keselamatan, sehingga kami hari ini boleh mengambil keputusan, Tuhan aku mau ada di sana. Aku mau masuk ke tempat yang sulit itu dan mulai hari ini aku akan berjuang. Mohon Tuhan memampukan hamba-Mu. Mohon Tuhan memimpin kami untuk bisa dapat cinta kepadamu dan cinta kepada firman-Mu. Tuhan dengarkan setiap pribadi yang berdoa. Mungkin ada di antara kami juga yang masih ragu-ragu, Tuhan tolong mereka. Tolong pribadi, lepas pribadi yang rindu untuk makin mengenal Tuhan lebih dalam. Dengarkanlah setiap permohonan kami dan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berkatilah semua saudara yang Tuhan berkati dengan usia yang bertambah. Saudara Esra Jonathan, Saudari Nadia Napitupulu, Bapak Samuel Andre Ponto, Saudara Gilbert, Saudara Andreo Josu Simenjaya, Miyuki Abigail, Ibu Maria Feridiana Verseli Sujarno, Ibu Retno Pratiwi Kaumura, Saudara Hiskia Noah Krismanto Tarigan, Saudari Dwi Aryani Jaka Tarigan, Bapak Jaya Kusuma Napitupulu dan Ibu Hotmida Hiraisi, dan semua jemaat yang berulang tahun yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan memberkati satu persatu dengan anugerah Tuhan yang sama, memampukan dalam menjalani kehidupannya di usia yang Tuhan karuniakan ini, memberi kemampuan dan kekuatan untuk bisa dapat tetap mengambil keputusan cinta akan Tuhan, hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Mohon Tuhan memberkati ibu yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan, Ibu Ellen, Ibu Wina yang akan menghadapi tindakan operasi beberapa hari ke depan. Bapak Alvin Herlia juga yang akan menghadapi tindakan operasi beberapa hari ke depan. Ibu Diana yang sudah melewati proses operasi juga, Tuhan kami bersyukur. Pimpinlah yang masih bergumul dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamalah. Gunakanlah tangan-tangan dokter untuk memberikan kesembuhan dan mujizat Tuhan. Berikanlah kesehatan. Ibu Anita, Ibu Meliana, Ibu Gabriel ya, dan Ibu Dewi Hutagaul. Di dalam kandungannya Tuhan berikan kesehatan. Sehingga proses persalinan kelak juga dalam anugerah Tuhan. Ibu dan bayi boleh dapat sehat dan diberkati Tuhan. Mohon Tuhan meneguhkan, menghiburkan keluarga Luntungan yang tengah berduka karena kehilangan kakak dari ayahnya. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai semua keluarga dan prosesi pemakaman yang ada di sana. Dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.